Shalom saudara-saudara sekalian, pendengar setia Firman Menyapa HKBP Petojo. Kiranya kita semua dalam kasih setia dan penyertaan Tuhan. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Roh Kudus, Engkau adalah Allah yang bekerja di dalam hati kami. Kiranya Engkau yang berkuasa mengubah hati kami ketika pembacaan dan pemberitaan firman, supaya hati kami ditaklukkan oleh firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini tertulis dalam kitab Yehezkiel pasal 34 ayat yang ke-27. Demikian dikatakan, pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tentram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada sebuah pepatah tentang rahasia hidup sehat. Pepatah itu berbunyi seperti ini: jika ingin hidup sehat dan panjang umur, maka makanlah separuh ukuran saja. Berjalanlah 2 kali lipat jauhnya. Tertawalah 3 kali lipat seringnya. Dan mengasihilah tanpa batas. Ya, kalau kita perhatikan tadi, semua yang lain ada ukuran yang dianjurkan. Makan ada ukurannya, yaitu separuh dari biasanya. Berjalan juga demikian. Disarankan 2 kali lipat dari biasanya. Bahkan tertawa pun ada ukurannya, yaitu 3 kali lebih banyak dari biasanya. Tetapi yang terakhir tentang kasih dikatakan sebisa mungkin tidak ada batasannya. Pertanyaannya, bisakah kita mengasihi tanpa batas? Jawabnya seharusnya bisa. Karena apa? Karena kita sudah terlebih dahulu menerimanya dari Tuhan, kasih yang tanpa batas itu. Persis seperti bunyi renungan firman Tuhan hari ini. Apa hubungan firman hari ini dengan kasih Tuhan yang tanpa batas? Jadi ceritanya atas kesalahan bangsa Israel sendiri, terutama kesalahan para pemimpin-pemimpin mereka, baik itu pemimpin pemerintahan maupun pemimpin keagamaan, mereka dibuang oleh Tuhan ke Babel 70 tahun lamanya. Termasuk Nabi Yehezkiel turut dalam rombongan yang dibuang itu. Kesalahan bangsa Israel adalah untuk kesekian kalinya mereka menyembah ilah lain, menyembah berhala. Bahkan mereka tidak segan-segan melakukan kekerasan kepada orang yang lemah, yang atas menindas yang di bawahnya, sehingga terjadilah ketidakadilan sosial di tengah bangsa Israel. Memang kalau dilihat dari kejadian ini, dari teganya Allah membuat bangsa Israel menjadi bangsa yang diperbudak oleh bangsa kafir, sepertinya Allah sudah menyerah dengan bangsa Israel. Bangsa yang keras kepala dan tegar tengkuk itu. Sepertinya Allah sudah tidak mau lagi menjadi Allah mereka, dan Allah sudah tidak mau lagi memulihkan mereka. Tapi apa yang terjadi kemudian mengagetkan semua orang, termasuk mengagetkan Nabi Yehezkiel. Di tengah keputusasaan di pembuangan itu, tiba-tiba saja Allah menyampaikan berita besar kepada Nabi Yehezkiel. Kalau kita baca di pasal 34, ada 2 berita besar yang disampaikan oleh Allah di situ. Yang pertama, ayat 2-8. Di situ Allah memberitakan bahwa Dia akan menghukum para pemimpin Israel yang disebutnya dengan istilah para gembala yang jahat. Di situ Tuhan berkata, celakalah para gembala yang jahat. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Demikianlah beberapa penggalan kemarahan Tuhan kepada para gembala yang jahat, yakni para pemimpin umat Israel. Tetapi berita besar kedua di pasal 34 itu adalah bahwa Tuhan akan mengambil alih tugas para gembala itu. Dan kalau kita baca di ayat 10 sampai ayat 30, di situ kita lihat program-program Tuhan
yang akan dia lakukan ketika dia nanti sudah menjadi gembala umat Israel, menggantikan para gembala yang jahat itu. Salah satu janji Tuhan adalah bunyi renungan firman hari ini yang berkata, pohon-pohon di ladang akan memberi buahnya, dan tanah itu akan memberi hasilnya. Mereka akan hidup aman tenteram di tanahnya. Mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku mematahkan kayu kuk mereka dan melepaskan mereka dari tangan orang yang memperbudak mereka. Jadi maksudnya di sini melepaskan mereka dari kuk mereka dan dari tangan orang yang memperbudak mereka. Sebenarnya bukan bangsa Babel maksudnya, tapi terutama para pemimpin bangsa Israel sendiri. Itulah yang terutama memperbudak orang Israel. Nah, dari kisah inilah kita melihat betapa Tuhan itu tidak pernah bisa berhenti mengasihi manusia, terlebih lagi mengasihi umatnya. Meskipun bangsa Israel terus-menerus menyakiti hati Tuhan, sudah tidak terhitung jumlahnya bangsa Israel menyembah berhala, kemudian dihukum, tapi mereka akhirnya teriak minta tolong. Akhirnya Tuhan iba dan memulihkan keadaan mereka. Tapi sebentar saja mereka pulih, kembali lagi mereka membuat ulah. Begitulah siklus itu terus-menerus terjadi. Bersalah, dihukum, kemudian minta maaf, teriak minta tolong, kemudian Tuhan kasihan dan mereka dimaafkan, tapi akhirnya mereka melakukan kesalahan yang sama lagi. Tapi inilah ajaibnya cinta kasih Tuhan. Tuhan sepertinya tidak sanggup untuk tidak mengasihi umatnya, bangsa Israel, dan juga umat manusia secara umum. Maka demikianlah renungan firman menyapa hari ini. Bukan terutama hendak berbicara tentang pohon-pohon di ladang yang tidak akan pernah berhenti berbuah, atau tentang tanah-tanah yang tidak akan pernah berhenti memberi hasil. Tapi firman hari ini terutama hendak mengatakan, kalaupun sampai hari ini pohon rezekimu masih berbuah, dan tanah sumber penghasilan kita masih memberi hasil, maka ingatlah bahwa itu karena Tuhan masih saja setia memaafkanmu, masih setia mengampuni kita, dan masih setia mengasihi kita. Dia mengasihi kita dari hati yang tercabik, sebab kita sudah berulang kali menyakiti hatinya, namun dia tidak pernah bisa untuk tidak mencintai kita. Oleh sebab itu, firman hari ini juga hendak mengajak kita untuk sebisa mungkin mengasihi tanpa batas, karena itulah yang sudah Tuhan lakukan bagi kita. Mari kita belajar mengasihi dengan kasihnya Tuhan itu. Mengapa? Sebab kita sudah lebih dahulu dikasihinya. Mari kita belajar untuk mengasihi dengan kasih yang dari Tuhan. Dan di sisi lain, untuk kita renungkan juga hari ini, mengapa Tuhan tidak mencegah terpilihnya para gembala yang jahat itu? Bukankah Tuhan sudah tahu bahwa mereka akan menjadi gembala yang jahat? Mengapa Tuhan membiarkan mereka terpilih? Supaya nanti Tuhan capek-capek memaafkan, dan akhirnya dia harus mengasihi tanpa batas. Atau kita bertanya, mengapa Tuhan menciptakan ular kalau Tuhan sudah tahu bahwa ular nanti akan mencobai Hawa dan membuat rancangannya berantakan? Maka disinilah kita harus menyadari bahwa sebagai manusia kita tidak mungkin memahami luas serta dalamnya hikmat pengertian Tuhan. Tapi setidaknya dari kisah ini, kisah tentang bangsa Israel di masa kitab Yeskiel, atau kisah tentang pencobaan di kisah Kejadian, kita beroleh inspirasi bahwa hidup kita ini memang akan selalu disertai dengan cobaan. Tidak ada hidup yang tidak dicobai. Bahkan Tuhan Yesus pun dicobai, namun bedanya dia tidak berdosa. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu berarti pencobaan memang ada, iblis memang ada, tetapi kita percaya Tuhanlah yang punya otoritas atas pencobaan itu, dan Tuhan pasti akan menolong kita melewati pencobaan itu. Jadi pencobaan itu bukan untuk dihindari, tetapi untuk dimenangkan. Bukan untuk dihilangkan, tapi untuk dihadapi bersama dengan Tuhan. Jadi pencobaan terbesar sesungguhnya adalah ketika keinginan untuk hidup tanpa ada pencobaan. Itulah pencobaan yang sesungguhnya. Karena tidak mungkin kita hidup tanpa ada pencobaan. Tidak mungkin hidup tanpa ada orang-orang jahat. Tidak mungkin hidup kita mulus-mulus saja. Intinya adalah, seberapa berat pencobaan hidup kita, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan menghadapi pencobaan itu.
Tetaplah setia pada kebenaran, jangan ikut-ikutan jahat. Dan yang terakhir, di tengah berbagai pencobaan itu, tetaplah mengasihi tanpa batas. Karena di balik itu semua, Tuhan tetap ada dan berkarya untuk menggenapkan rancangannya atas kehidupan kita masing-masing. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Maka mari beriman kepada Tuhan sambil berbuat kasih tanpa mengenal batas. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami betapa Tuhan tidak akan pernah bisa tidak mengasihi kami. Kasih-Mu tanpa batas. Walaupun bangsa Israel sudah begitu menyakiti hati-Mu, Engkau tetap mengasihi mereka. Bahkan Engkau berjanji bahwa pohon-pohon mereka akan kembali berbuah dan tanah-tanah mereka akan kembali memberi hasil. Ya Tuhan, hidup kami tidak akan pernah bisa lepas dari pencobaan. Akan banyak sekali tantangan yang membuat kami menyerah untuk mengasihi. Tapi disinilah firman Tuhan mengingatkan kami bahwa tidak mungkin hidup tanpa pencobaan. Pencobaan yang sesungguhnya adalah ketika kami ingin hidup ini bebas dari pencobaan. Ya Tuhan, seberapa berat pun pencobaan itu, Engkaulah yang berkuasa atasnya. Mampukan kami untuk menghadapi itu bersama dengan Tuhan, dan tolong kami untuk tetap bisa mengasihi tanpa batas. Dan Tuhan, pulihkanlah kehidupan kami, pulihkanlah keadaan kami, buatlah pohon-pohon kami berbuah, dan tanah-tanah kami menghasilkan. Bersama dengan firman-Mu akan kami jalani hari ini. Kami akan tetap setia kepada kebenaran. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.